warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai laporan PKMK yang berjudul celengan custom. Bisa di next, Kak. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok 8. Yang pertama ada Preskara Heliulita dengan NIM 2020-310032. Yang kedua ada Febrianti Rezania Ratnadila dengan NIM 2020-310039. Selanjutnya ada Wiwit Artanis dengan NIM 2020-310043. Selanjutnya ada Dita Rahmawati Dewi dengan NIM 2020-310045. Dan yang terakhir ada Ananda Putra Satria Wijaya dengan NIM 2020-310235. Bisa di next, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Priska Relulita dengan NIM 032 akan memulai presentasi pada kali ini. Sebelumnya, kelompok kami akan membuat produk berupa celengan custom dengan nama usaha Little Bank. Nah, sebelum kami memasuki hal tersebut, kami akan memberitahu analisis tentang SWOT dari produk kami. Yang pertama, strength, memiliki harga yang lebih terjangkau. Kualitas celengan custom dari kami memiliki bahan yang unggul. Celengan ini bisa di-custom desain sesuai dengan permintaan pembeli. Desain bawaan lebih elegan dan tidak terlihat norak. Warna dan gambar desain juga tidak mudah pudar. Pemesanan bisa dilakukan melalui media digital ataupun internet. Lalu, kekuatan yang terakhir, pengemasan kami lebih aman dan cantik menggunakan kardus dan juga bubble wrap. Kekurangannya atau kelemahannya, celengan kami hanya berbentuk tabung dan tidak ada pembuka celengan kecuali diberi lubang baru. Jadi celengan ini memang sudah kami beri lubang di atasnya untuk para pembeli ini memasukkan uangnya. Nah, tapi jika memang ingin membukanya, ingin menghitung uang ada berapa uang di dalamnya, itu harus membuat lubang baru atau dengan cara lubang yang sudah kita sediakan itu diperbesar lubangnya, jadi nanti uangnya bisa keluar. Nah, untuk opportunities-nya, banyak orang dewasa dan anak-anak yang suka dengan celengan, kebanyakan orang tidak menyimpan uang sisa dengan baik, meningkatkan daya minat menabung sejak dini pada anak-anak. Selanjutnya, trade, banyak pesaing. Bisa di next, Kak. Karakteristik produk celengan custom by Little Bank. Yang pertama, celengan kami ukurannya minimalis atau kecil, sehingga tidak terlalu besar dan tidak berat jika mau dibawa kemana-mana. Celengan ini juga dapat dikreasikan sesuai dengan keinginan pembeli, seperti yang saya bilang sebelumnya, dan juga seperti nama produk kami, celengan ini bisa di-custom. Nah, karakteristik yang ketiga, kita bisa menyesuaikan nominal yang pembeli inginkan. Jadi misal di dalam 1 bulan yang terdiri dari 30 hari, pembeli ini ingin menabung sejumlah 500.000. Nah, berarti dalam 1 hari pembeli harus menabung sebanyak sekian ribu, dan itu akan dihitung oleh kami sendiri. Nah, yang keempat, bisa digunakan untuk mempermudah perhitungan dalam menabung. Jadi di celengan ini kan sudah diberi stiker oleh kami. Nah, di situ per kotak itu misal ada 1 bulan 30 kotak ya. Nah, di dalam 1 hari ini misal sudah menabung sejumlah yang ada di kotak itu, dan kotaknya bisa dicoret. Jadi kita tahu, bisa mudah menghitungnya ada berapa sih uangnya tanpa membuka tabungnya itu. Bisa di next, Kak. Nah, ini logo usaha kami, yaitu Little Bank, yang menggambarkan bahwa produk yang kami jual ini dapat membantu orang-orang untuk menabung menggunakan celengan custom. Dan mereka bisa lebih semangat untuk menabung, karena kan desain yang kami buat sesuai dengan keinginan mereka. Bisa di next. Berikut adalah foto produk kami yang terbuat dari kaleng dengan bentuk tabung, desain nominal dan gambar sesuai dengan keinginan pembeli. Bisa di next.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kemasan produk. Nah, untuk kemasan produk sendiri, kami menggunakan kardus dan juga akan kami tambahi lagi dengan bubble wrap. Nah, ini supaya produk kami bisa sampai ke pembeli dengan aman tanpa ada kerusakan. Nah, selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, untuk analisis keuangan sendiri, kami dari masing-masing individu menyetorkan uang sejumlah 96.000 untuk modal awal kami, dan kami mendapatkan total 480.000 untuk modal itu sendiri. Nah, dari analisis keuangan ini terdapat juga untuk biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya tetapnya diperoleh dengan total 32.000 dan biaya variabel yang terdiri dari celengan, pengiriman, cetak stiker, bubble wrap, solasi, thank you card, kemasan kardus, dan juga permen dengan total 446.000. Dengan total biaya produksi sendiri, include dari biaya tetap dan juga variabel sebesar 478.000. Nah, untuk jumlah unit yang akan kami produksi sesuai dengan analisis keuangan yang tadi adalah sebesar 30 unit. Nah, untuk harga pokok produksi per unitnya sebesar Rp15.933 dan untuk harga jual per unitnya sebesar Rp18.000. Lalu untuk laba yang kami peroleh per unitnya sebesar Rp2.067. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada perhitungan BEP. Yang pertama, perhitungan BEP dalam unit. Dengan rumus BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya tetap sebesar 32.000 dibagi harga jual 18.000 dikurangi biaya variabel 15.933 rupiah. Lalu 32.000 dibagi 2.067 rupiah dengan hasil 15 unit. Yang kedua, perhitungan BEP dalam rupiah. Dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual. Sama dengan 32.000 dibagi 1 dikurangi 15.933 rupiah dibagi dengan 18.000. Lalu ada 32.000 dibagi 1 dikurangi 0,89. Selanjutnya ada 32.000 dibagi 0,11 menghasilkan 278.665 rupiah. Bisa di next, Kak. Cash flow selama 24 bulan. Untuk bulan ke-1 hingga ke-24 memiliki saldo awal yang sama sebesar 480.000. Pada bulan ke-1 pemasukan penjualan sebesar 450.000 dengan pengeluaran bahan 248.325 rupiah. Lalu sewa atau jasa 150.000 dengan saldo akhir 531.675. Pada bulan kedua, pemasukan penjualan 432.000, pengeluaran bahan 238.394 rupiah, pengeluaran sewa atau jasa 144.000, lalu saldo akhir 529.606 rupiah. Pada bulan ketiga, pemasukan penjualan 468.000, pengeluaran bahan 258.258 rupiah. Pengeluaran sewa atau jasa sebesar 156.000 dengan saldo akhir 533.742 rupiah. Untuk cash flow bulan 1 hingga ke 24 kurang lebih sama dengan bulan 1 hingga ke bulan 7. Bisa di next, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah proses produksi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah
menyiapkan alat dan juga bahan. Kemudian yang kedua, menyiapkan atau mengedit gambar background sesuai permintaan dari pembeli melalui aplikasi edit seperti Canva atau yang lainnya. Kemudian, menyiapkan nominal yang diminta oleh pembeli. Kemudian, cetak gambar yang sudah diedit. Selanjutnya ada menggunting atau merapikan gambar yang sudah di-print agar ukurannya sesuai dengan kaleng yang akan ditempel. Setelah itu, tempel gambar ke bagian luar kaleng menggunakan alat perekat dan membuat lubang untuk memasukkan uang di atas kaleng. Selanjutnya, produk sudah jadi dan sudah siap dikirimkan ke pembeli. Bisa di next. Kemudian ada justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada belanja bahan baku. Di belanja bahan baku ini terdapat celengan, cetak stiker, bubble wrap, solasi, kartu ucapan terima kasih, kemasan kardus, dan permen dengan subtotal sebesar Rp446.000. Yang kedua ada belanja bahan penolong. Yang pertama ada gunting, cutter, lem tembak, dan biaya listrik dengan subtotal sebesar Rp32.000. Yang ketiga ada perjalanan lokal, di mana ada transport lokal atau bensin sebesar Rp50.000, dan yang terakhir ada biaya lain-lain yang terdiri dari biaya pembuatan produk dan biaya internet bulanan dengan total sebesar Rp600.000 dengan grand total sebesar Rp1.128.000. Bisa di next, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Strategi distribusi. Kami menggunakan beberapa strategi distribusi. Yang pertama, kita bisa menggunakan gosen. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan COD. Lalu yang ketiga, apabila customer kami membeli melalui Shopee, kita bisa menggunakan kurir-kurir yang disediakan oleh Shopee. Kemudian untuk pembayaran sendiri, kita tersedia melalui GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Juga bisa transfer via bank. Next. Strategi promosi. Kelompok kami menggunakan 3 strategi promosi. Yang pertama kita menggunakan Instagram, kemudian Twitter, dan ketiga kita menggunakan Shopee. Next. Ini adalah beberapa screenshot dari akun media sosial kami yang kami gunakan. Dimulai dari yang paling kiri ada Shopee, kemudian yang tengah ada Twitter, lalu yang paling kanan ada Instagram. Next. Masalah dan evaluasi. Masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah kesusahan dalam mengelola marketplace. Lalu yang kedua, kurang bisa promosi secara konsisten. Lalu yang ketiga, dominan kepembelian di orang-orang sekitar. Lalu yang keempat, pembuatan desain yang harus beberapa kali direvisi supaya sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu yang kelima, digantung oleh salah pembeli. Lalu evaluasi yang dilakukan. Yang pertama adalah bisa mencari tahu lebih dalam untuk mengelola marketplace dengan baik. Lalu yang kedua, untuk kedepannya bisa dijadwal untuk upload promosi produk. Lalu yang ketiga, karena kurangnya promosi melalui media sosial. Lalu yang keempat, desain dibuat lebih menarik lagi agar pelanggan bisa tertarik. Next. Berikut adalah foto dari produk kami. Ini dengan target sebesar 400.000 per bulan. Jadi ini ada desainnya untuk per penabungan itu ada 5.000. Dan ini juga bisa di custom, juga didesain seperti foto pribadi dan juga quotes ataupun request untuk tulisan lainnya. Berikut adalah kemasan dari produk kami. Seperti ini. Dan satu kemasan ini akan cukup hanya untuk 1 celengan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.